Nah geng, seperti biasa nih requestan dari kalian semua, kali ini kita akan membahas kasus yang lagi lumayan viral juga tentang sebuah perkumpulan yang telah resmi dinyatakan sesat setelah sebelumnya nih banyak banget pro dan kontra yang membela kelompok ini karena memang dipimpin oleh seseorang yang dianggap tokoh besar. Nah dari awal nih, sebenarnya tanda kalau kelompok ini udah agak nggak bener sebenarnya juga udah kelihatan. Gimana nggak coba nih, sang pemimpinnya itu punya selir atau wanita-wanita pendampingnya sebanyak 1.000 orang. Wow, apa tidak mind blowing itu? Mohon maaf, itu 1.000 orang mau dijadiin selir? Apa mau dikumpulin buat demo ya? Banyak bener. Lah kita aja satu kagak punya begitu. Dan orang yang kita maksud di sini yang akan kita bahas dalam video Mr. Things itu bernama Adnan Oktar. Nah, tadi itu nama aslinya. Kalau nama tenarnya, mungkin kalian nih belakangan sering dengar juga nama Harun Yahya. Main jauh ya dari Adnan Oktar ke Harun Yahya. Nah, sebab nama Harun Yahya tadi sebenarnya diambil dari dua nama nabi, yaitu Nabi Harun dan Nabi Yahya. Dan Adnan Oktar ini adalah pria asal Ankara yang merupakan ibu negara dari negara Turki. Ibu negara, istri presiden kali. Ibu kota maksudnya. Nah, Adnan Oktar itu lahir pada tanggal 2 Februari 1956. Ada azan bentar dulu ya. Nah lanjut ya gengs, malam tadi ada azan takut kita dimarahin Tuhan tan. Sampai mana tuh tadi? Oh iya, pokoknya di Turki diketahui nih, Oktar merupakan seorang pemimpin kultus keagamaan yang cukup ternama. Namanya besar di sana gengs. Kalau nggak salah sampai sini juga deh. Tapi FYI aja nih, selain nama dari Harun Yahya tadi, Adnan Oktar ini juga memiliki nama lain, yaitu Adnan Hoka, yang memang terinspirasi dari seorang penulis dan kreasionis Islam. Jadi kreasionis itu merupakan sebuah kepercayaan kalau semua yang ada di muka bumi nih, mulai dari manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, pokoknya semua benda dah, itu merupakan kreasi atau karya Tuhan. Nah, dari nama Adnan Hoka tadi, itu jadi dapat diketahui nih, berarti dia memang menganut kreasionisme. Dan karena menganut kreasionisme, dia pastinya sangat menentang teori evolusi Darwin, yang bilang katanya kalau manusia kan berasal dari monyet tuh. Selain itu ternyata juga, Oktar ini merupakan seorang yang anti-Zionis dan anti-Mason. Dua aliran itu pokoknya semacam aliran anti-Yahudi gitulah, dimana Oktar ini menganggap kalau Yahudi itu merupakan asal-usul rasisme yang bisa memecah nasionalisme negara Turki. Dari dua pandangannya tadi, dia kemudian membuat dua organisasi nih gengs. Organisasi pertamanya itu bernama BAF, yang merupakan Yayasan Peneliti Sains. Nah, organisasi ini dibangun berdasarkan paham kreasionismenya tadi tuh. Jadi di situ dia melakukan riset sains untuk menunjukkan tanda-tanda ciptaan Tuhan. Nah, sedangkan yang kedua adalah Yayasan Perlindungan Nilai Nasional, yang dibangun dari paham anti-Zionisme dan anti-Masonnya tadi. Di era 80 sampai 90-an, kedua organisasi ini tuh berkembang pesat dan jadi besar banget. Otomatis, Oktar jadi terkenal saat itu. Ditambah lagi, dia ini juga sering nulis buku terkait paham yang dia anut tadi, yang laku keras banget terus jadi bestseller. Bahkan sempat diterjemahkan juga di beberapa negara termasuk di Amerika, gengs. Jadi ajarannya tuh udah meluas kemana-mana. Karena cara promosinya melalui buku ini, secara otomatis juga pangsa pasarnya nih yang minat itu kebanyakan adalah mahasiswa. Oleh karena itu memang banyak banget nih mahasiswa atau dedek-dedek gemes kayak gua yang menjadi member organisasinya. Maksudnya tuh dedek gemesnya ya, gemesnya kayak gua gitu, bukan gue ikut organisasinya. Dan meskipun di era-era itu namanya melambung banget tuh, Oktar ini sempat ditahan dengan tuduhan penyebaran revolusi teokratis, yaitu revolusi yang beranggapan bahwa pemimpin suatu negara itu harusnya pemimpin juga dari suatu agama. Ya maksudnya kayak dia gitulah. Dan hal seperti itu akhirnya dianggap merupakan bagian dari kudeta yang mungkin pada saat itu dia ini memang mempunyai tujuan untuk menjadi pemimpin negara atau ambisinya. Karena itu Oktar akhirnya kemudian ditahan selama 19 bulan dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Lu bayangin, sampai dimasukin ke rumah sakit jiwa. Namun setelah bebas, bukannya kayak bebenah dan introspeksi diri, Oktar masih aja kekeh dengan bilang kalau penahanannya itu karena pemerintah ini mau menghambat usahanya atau semacam sabotase lah. Dan setelahnya, Oktar ini menjadi sosok tokoh yang kontroversial banget. Di tahun 2011, Oktar ini jadi artis loh, geng. Soalnya dia punya stasiun TV sendiri. Yang kebayang nggak lu tajirnya tuh sampai mana? Punya stasiun TV tuh berkat dari organisasinya, duit-duitnya. Dan itu berarti level tajirnya udah level dewa, gengs. Kalau bisa sampai punya stasiun TV. Dan di situ dia ini bikin satu program kayak semacam Kumal gitu, gengs. Ini kita bukan lagi ngomongin muka mantan lu ya. Jangan baper, maksudnya Kumal di sini. Itu maksudnya adalah kuliah malam. Nah, dalam kuliah malam itu, seperti biasa, dia membicarakan mengenai teologi. Ya intinya ngomongin ilmu agama berdasarkan nalar dan bukti ilmiah lah. Dan gara-gara itu popularitasnya ya makin mencuat lagi, makin banyak yang kenal. Udah disiarin di TV soalnya. Bahkan ia juga bisa disebut merupakan salah satu televangelist yang ternama di Turki, gengs. Kalau di sini ibaratnya udah kayak ustadz TV gitu. Ya, jamaah, oh jamaah. Masalahnya dalam siaran TV yang kita kira isinya dakwah gitu ya, bener gitu, senang nontonnya. Ternyata dalam program itu dia menampilkan perempuan-perempuan dengan busana yang minim, yang kayak nari-nari begitu, gengs. Semacam
semacam tari perut khas Timur Tengah. Dan para perempuan-perempuan ini tuh dia juluki dengan sebutan kitten atau anak kucing maksudnya. Nah, masalahnya di situ nih, para kittennya itu menari juga bersama pria-pria tampan yang biasa dipanggil lion atau singa. Nah, jadi kita pas nonton kan confused lah, kok lagi dakwah tahu-tahu ada yang nari-nari perut begitu. Ini mau siaran ibadah tapi ada selipan maksiat, gimana ceritanya? Absurd banget, gengs. Nah, dari awal kan emang gue udah bilang kalau memang ada yang aneh sama organisasi ini nih, soalnya juga kitten-kitten yang tadi tuh semuanya disuruh operasi plastik biar sesuai seleranya si Oktar. Jadi semua kittennya tuh memang mukanya dibuat mirip sampai setipe banget semuanya, dengan ciri-ciri yang rambutnya blond, badannya semok-semok, bibirnya tebel-tebel gitu kayak Kylie Jenner. Nah, dari sini udah pada mikir kan lu, di Islam suruh operasi-operasian agak bertentangan ya. Dan udah gitu, kitten ini juga seperti kayak tinggal dalam sangkar, gengs, kayak beranak kucing dipelihara. Soalnya ini mereka bener-bener nggak boleh ketemu sama orang lain tanpa sepersetujuannya si Oktar. Dan para kitten ini memang kayak di brainwash mungkin ya, agak manut aja sama perintahnya Oktar. Yang mana mereka ini jadinya menganggap kalau mereka ini mau melakukan semua kemauannya Oktar itu sama aja kayak mereka lagi ibadah katanya. Nah, ini ceritanya udah mulai ngawur kan, udah kayak sekte-sekte di sini nih. Dan pada akhirnya stasiun TV tadi itu berhenti tayang di Turki karena pemerintah itu memang menilai siarannya kayak semacam merendahkan wanita jadinya. Selanjutnya nih, pemerintah Turki tuh mulai waspada sama organisasi ini. Soalnya makin hari makin aneh tapi makin besar juga, gengs. Sampai triggernya nih terjadi di tahun 2016. Dimana pada saat itu, pemerintah Turki itu kan sedang dalam keadaan gawat darurat karena terjadi pemberontakan besar-besaran yang ada di sana tuh. Sekilas saja pokoknya pada saat itu, Presiden Turki tuh menuding ada nih namanya Fethullah yang menjadi dalang pemberontakan itu dan dianggap sebagai kayak semacam terorisme gitulah. Nah, sang presiden ini pun memerintahkan untuk mengadakan penangkapan besar-besaran terhadap semua pihak yang terlibat. Dan ternyata Oktar beserta organisasinya itu tuh termasuk ke dalam pendukung pemberontakan ini. Sejak saat itu, sikap pemerintah terhadap Oktar ya pastilah jadi sensi, dan pemerintah juga menugaskan seseorang untuk menyelidiki lebih dalam informasi dan bukti terkait pendananya Oktar ini terhadap si Fethullah. Namun pada kenyataannya ternyata sangat sulit, gengs, untuk menyelidiki organisasi ini karena sifat mereka yang benar-benar tertutup dan pinter banget ya pokoknya. Pokoknya ada dokumenternya waktu itu gue nonton di Vice, dimana waktu itu tim Vice nih sebenarnya mau meliput cara mereka beribadah sama ajaran mereka gitulah. Tapi entah kenapa pengikutnya itu pas tuh kayak pada kaget, apalagi yang pada cowok tuh mukanya langsung kaku, langsung pada tegang. Persis pokoknya kayak tampang cowok ini yang HP-nya dipinjam sama pacarnya. Kayak kenapa lu jadi tegang begitu lu? Nyeman sesuatu lu ya kan begitu tuh. Jadinya justru menimbulkan suujun itu ketahuan banget raut mukanya berubah. Dan ternyata bener aja, gengs. Insting-insting kayak pacar tadi tuh biasa kagak meleset. Soalnya dari hasil penyelidikan polisi, organisasi yang dibawahi oleh Oktar ini ternyata merupakan salah satu organisasi kriminal paling berbahaya di Turki. Tepatnya pada tanggal 11 Juli 2018, bagian kejahatan keuangan dari kepolisian Turki menahan Oktar dan sekitar 200 pengikutnya dengan berbagai macam tuduhan. Di antaranya adalah penculikan anak, pelecehan anak di bawah umur, pencucian uang, penyiksaan, pemerasan, pemerkosaan, perdagangan manusia, merenggut hak pendidikan, melanggar data pribadi, melakukan pengancaman, melakukan spionase, serta membantu organisasi terorisme. Si Fethullah tadi atau Veto tuh banyak banget, jadi gue sampai nggak sanggup. Panjang banget abisnya kejahatannya atau tuntutannya tuh. Udah kayak jawaban essay ujian kagak selesai-selesai. Dan saat ditangkap pun, polisi juga menyita 70 senjata api dan 3.000 butir peluru. Ada juga 6 truk berisi barang antik dan artefak sejarah ilegal alias yang tidak ada izinnya, serta 400 buah flash disk yang berisi data-data kriminalnya deh tuh. Nah, berarti organisasi ini kan juga udah termasuk berbahaya. Soalnya udah masukannya ke dalam organisasi bersenjata dan melakukan perdagangan aset secara ilegal. Di situ aja nih terdapat juga nih ada salah satunya artefak tumbuhan yang sekitar umur 150 sampai 200 tahun yang dinilai itu harganya 10 juta dolar Amerika atau sekitar 1,47 triliun rupiah. Lah, uang itu tuh kalau dijual secara ilegal, tujuannya adalah memang untuk mendanai organisasi tersebut. Jadi duit-duitnya salah satunya dari situ, geng. Selain penjualan barang ilegal tadi, Oktar juga dikenal melakukan tindakan kriminal yang terkait perdagangan manusia dan pelecehan pada perempuan. Ngaco banget nggak? Hal itu diperoleh dari salah seorang perempuan nih, informan yang memang bersedia membongkar perilakunya Oktar, dan kesaksiannya tersebut otomatis juga memberatkan si Oktar di dalam persidangan. Dengan imbalan nih si informannya sampai mau speak up, ya biar dia juga mendapatkan keringanan hukuman, geng. Menurutnya nih, pertama kali dia bergabung dalam organisasi tersebut itu adalah pada tahun 2012 saat usianya masih 15 tahun. Dia bergabung ke dalam organisasi itu karena diajak sama pacar yang cowok yang sebelumnya memang udah gabung duluan di sana. Jadi namanya lagi pacaran, bucin nih cewek, manggut-manggut aja. No, makanya lu jangan bucin, mikir yang sehat lu. Namun masalahnya sewaktu dia di sana nih, katanya dirinya sering banget mengalami banyak tindakan-tindakan kekerasan seksual, di mana dia juga melihat perempuan-perempuan yang ada di base camp itu juga diperlakukan sama aja, semuanya mendapatkan pelecehan seksual. Dan yang lebih parahnya, dia pernah nih kayak semacam diperkosa sama anggota Oktar lainnya di depan si Oktarnya langsung. Tapi saat itu Oktarnya dengan entengnya bilang, ya wajar aja lah kamu digituin, soalnya kan kamu cantik, kamu harusnya bangga. Lah, itu mulutnya Oktar minta dijejelin arang neraka nggak ngomong begitu. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, member perempuan di dalam organisasi itu memang diwajibkan untuk melayani para laki-lakinya, gengs. Jadi kalau mereka melakukan
melakukan hal tersebut, itu bisa dibilang mereka sedang melakukan ibadah. Nah, Okta dan pengikutnya udah pada senior, itu juga melakukan pelanggaran privacy, di mana mereka memasang CCTV di seluruh kamar para membernya, di mana para membernya ini diminta untuk melakukan adegan yang gak senonoh lah, sambil direkam tuh. Terus nanti videonya, yang kayaknya sih lebih dari 19 detik ya, itu digunakan Okta untuk mengancam para perempuannya, biar mereka ini gak lepas dari organisasinya. Nah, terus perempuan-perempuan tadi kan memang dipaksa untuk operasi plastik tuh, biar mukanya tuh sejenis semua selera si Okta, yang mereka disebut kittens. Mungkin dari kalian pada bingung nih, terus cara bedanya bagaimana kalau mukanya sama semua begitu ya? Kayak misalkan orang awam lihat member boy band atau girl band Korea begitu loh, kok sama semua ini mukanya. Nah, Okta ini ibaratnya kayak kita-kita yang udah hatam kalau ngelihat member-member Korea tuh udah tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa begitu. Tapi juga biasanya masing-masing dari perempuan tadi tuh punya tato yang khas untuk membedakan satu dengan lainnya. Nah, menurut pengakuan si informan tadi juga, Okta itu memang memiliki fetish dengan perempuan yang bentuk fisiknya sama seperti itu. Soalnya dulu waktu muda nih, Okta itu sering banget nongkrong di tempat kayak semacam area PSK gitu, yang di sana tuh bentukannya para cewek-ceweknya tuh kayak begitu tuh, kayak kittens-kittens yang sekarang. Nah, selain informan tadi sebenarnya ada satu orang juga nih yang bersaksi bernama Emre Teker, yang menurutnya para pria yang menjadi member di organisasi tersebut itu dilatih untuk bersaing, tapi bukan bersaing dalam dakwah atau dalam kebaikan, melainkan dalam mantap-mantapan sama perempuan, dimana makin banyak list cewek yang bisa mereka goyang, makin naik levelnya. Sedangkan laki-laki nih yang sedikit list ceweknya itu dianggap gay. Nah, ini berasa pelatihan jadi fucek ke boy apa gimana? Lah, sakit banget lah. Dari pengakuan ini secara otomatis para member wanita di organisasi tersebut ditindas dan diintimidasi. Tapi mereka emang nggak bisa keluar dari sana karena diancam bakal disebarin video-video tadi tuh. Dan salah satu cara organisasi ini bisa mendapatkan lebih banyak member wanita adalah dengan merekrut juga laki-laki yang berwajah tampan untuk merayu di awal nih para wanita-wanitanya biar ikutan masuk dulu, abis itu kejebak. Dan sebaliknya, perempuan-perempuan tadi yang udah kejebak, yang udah kecebur lah istilahnya, itu kemudian buat pancingan untuk laki-laki yang kaya-kaya biar masuk ke organisasinya juga, buat diprorotin duitnya buat dana organisasi. Jadi muter aja nih kayak lingkaran setan. Dan yang seremnya lagi, member-member mereka dibuat bener-bener putus hubungan sama keluarganya. Caranya adalah kalau member perempuan itu akan diminta untuk memberikan tuntutan fiktif kepada ayah mereka dengan bilang ayahnya telah memperkosanya gitu. Ya kalau gara-gara itu ayah kan bakal dipenjara dan hubungan keluarga jadi hancur. Kalau yang member laki-laki nih itu diancam kalau lu sampai berani keluar, pokoknya mereka ini akan bener-bener diteror habis-habisan dan dipastikan gak bisa dapat pekerjaan sama sekali. Secara Okta ini kan punya link tuh di mana-mana karena lingkaran setan tadi tuh. Dari semua bukti-bukti dan saksi yang ada, akhirnya publik ini bisa menilai kalau Okta ini telah menjadikan agama sebagai kedok untuk pemuas nafsu pribadinya. Penceritaan doang dia penceramah, padahal si aslinya didajal. Hati-hati geng sama orang begini, serem banget soalnya. Dan setelah ditangkap, Okta dan pengikutnya ini melewati persidangan yang cukup panjang. Tapi ada yang kocak nih. Sewaktu di persidangan, si Okta ini itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak melakukan kayak penganiayaan atau pelecehan seksual. Hal itu dikarenakan semua perempuan atau para kittens yang berjumlah kurang lebih 1000 orang, 1000 cewek, itu adalah pacarnya semua katanya. Jadi emang suka sama suka gitu. Lah bang, jago banget lu. Cubit nih ya ginjalnya ya, kayak gunting rumput, gemes banget gua. Dan akhirnya pada tanggal 11 Januari 2021 kemarin nih, vonis hakim jatuh juga. Dan ini yang akhirnya beritanya menjadi viral lagi tuh. Soalnya baru kemarin putusannya 11 Januari, di mana Okta akhirnya dihukum dengan total vonis 1075 tahun penjara. Lalu bayangin, vonis 1000 tahun. Lah umur orang aja paling mentok paling 100 tahun udah sepuh. Ini dia berarti dianggap dajal banget atau bagaimana ya? Sampai 1000 tahun begitu. Ada orang umur 1000 tahun. Dan para pengikutnya juga diadili. Tapi hanya 2 orang nih yang mendapatkan istilahnya vonis yang paling berat. Masing-masing ada yang dihukum 186 tahun dan 211 tahun. Itu juga lama banget ya, melewati umur normal manusia. Ya semoga bisa pada tobat dah. Itu sampai jadi tengkorak. Sisa hukumannya juga belum kelar-kelar tuh. Yang begini nih, kalau matinya bener-bener jadi kerak neraka, boro-boro surga, neraka aja kagak nerima. So itu tadi guys berita viral tentang seseorang yang dianggap tokoh agama yang cukup besar, yang ternyata punya rasa gila, segila-gilanya lebih gila dari apa kabar dunia sudah gila. Tapi jujur gue masih takjub loh ya, sama jumlah pacarnya yang katanya tuh 1000, dibilang pacar semua. Ini pacar loh 1000 loh, bukan 1000 aqua gelas. Dan hukuman juga tadi sampai 1000 tahun lebih. Ya itu kapan kelarnya juga ya? Itu sampai juga udah dikubur, udah dapat sisa kubur. Tapi sebenarnya hukuman penjara di dunia itu juga belum kelar orang 1000 tahun. Ya makanya kita hati-hati aja ya gengs ya. Dan pokoknya gue selalu doanya semoga kita nih dijauhin sama hal-hal absurd dan mengerikan kayak beginilah. Dan thank you semua udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk please subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau udah support. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @irotadifan. Sampai jumpa di kasus news selanjutnya. Assalamualaikum.